Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pembahasan kita masih terkait dengan wakaf. Maaf ya. Bismillah. Alhamdulillah. Pembahasan kita masih terkait dengan wakaf, ya, yaitu berhenti pada akhiran kalimat. Al-waqfu ala awakhiril kalim. Berhenti pada akhiran kalimat ini merupakan pembahasan yang berkaitan dengan wakaf, ya, yang patut untuk kita pelajari. Di mana ketika kita berhenti, baik itu pada akhiran ayat atau di pertengahan ayat, itu ada dua. Ada dua macamnya. Ya. Yang pertama, berhenti pada huruf illah. Ya. Yang kedua, berhenti pada huruf sahihah. Kalau berhenti pada huruf illah, ya, jadi akhirannya itu huruf illah, bisa berupa alif, waw atau ya, atau alif maqsurah. Jadi alif maqsurah itu seperti alif bengkok, ya, alif dalam bentuk ya, ya, wadduha, gitu kan, ya. Al-mauta, ya. Tadi ada enggak? Di akhir surah Al-Baqarah tadi ada? Tidak ada. Tidak ada, ya. Baik. Nampaknya tidak ada, ya. Tapi di tempat yang lain, ya, di ayat yang lain, ya, kita mendapati huruf terakhirnya itu huruf apa, jemaah? Huruf illah, ya, alif, waw atau ya atau alif maqsurah. Huruf illah yang berada di akhir kata, ya, ada yang kita berhentinya sebagaimana yang, ya, memang tertulis, ya, padanya, entah itu alif, waw atau ya, dan itu kita berhentinya dengan menetapkan huruf illah tersebut. Nah, ada huruf illah yang dihilangkan tulisannya, maka tentu kita berhentinya sebagaimana yang tertulis. Jadi menyesuaikan dengan tulisannya. Kalau huruf illahnya dihilangkan, maka kita berhentinya pun tanpa huruf illah. Ya. Gitu nggak? Ya. Ini contohnya.
Ya, kata dana, fatadalla, dana yatlu tarmi, ya. Ini akhirannya huruf illah dan tertulis huruf illahnya alif, waw, ya. Alif, ini ya, alif di pada kata dana, yatlu, waw pada kata yatlu, ya pada kata tarmi. Ya. Maka berhenti pada kata tersebut itu dengan menetapkan huruf illahnya. Ya. Adapun kata yakhsha, ya, itu ada huruf illah yang dihilangkan. Maka kita berhentinya bukan yakhsha, tapi apa? Yakhsh. Gitu. Cara berhentinya demikian, karena ada huruf illah yang dihilangkan. Ada pengecualian, ya, huruf illah yang berada di akhiran kata yang kita berhenti padanya. Ya. Namun justru kita menetapkan huruf illahnya seperti kata yuhyi, yastahyi, atani dalam satu bentuk wajahnya, ya. Jadi kan ada dua, ya, atan dan atani. Ya, itu. Dalam riwayat Hafiz dari jalur Syatibiyah itu ada dua. Ya, di surat An-Naml ayat 36. Kan boleh juga dibaca dengan menetapkan alifnya, atani. Di surat Yusuf waliyyi, ya. Maka berhentinya dengan menetapkan huruf illahnya. Ini 4 pengecualian, ya, 4 kata yang dijadikan apa? Pengecualian. Adapun yang lainnya maka tergantung tulisannya. Huruf illah tersebut ditulis atau tidak. Ya. Adapun huruf illah yang tidak ditulis, ya. Ini pengecualian 4 kata ini. Yuhyi, ya, yastahyi, atani, waliyyi, ini tetap dibaca. Baik, jemaah. Ini yang terkait dengan apa namanya huruf akhirannya huruf illah. Yang akan kita bahas, ya, sebagaimana yang di kitab Tajwid Shawar itu ada 3 ini. Ya, berhenti pada kata yang berakhiran huruf sahih. Ya, sahihatul akhir. Artinya kita berhenti pada akhiran kalimat, ya, akhiran kata yang bukan huruf illah. Yang bukan huruf illah. Jadi selain alif, wawu, ya dan alif maqsurah. Selain itu. Ya, itu disebut apa? Al-kalimah sahihatul akhir. Al-kalimah sahihatul akhir. Jadi akhirannya bukan huruf illah, huruf sahih. Jadi ada 3, ya. Ya. Jadi caranya ada 3. Walaupun ya ini kalau kita pelajari, kita kenali ada 3 cara. Dalam prakteknya tidak mesti harus dengan ketiga-tiganya atau dengan apa? Kita harus mempraktekkan semua, enggak. Karena memang pada umumnya namanya berhenti itu dengan satu cara. Yang pertama, al-waqfu bis-sukunil mahdhi. Ya. Jadi yang namanya berhenti kan dengan apa? Sukun murni. Ya, berhenti dengan sukun murni. Ya, dengan sukun, semuanya disukunkan. Begitu kan, ya, Pak, ya? Apa namanya? Kaidah selama ini yang kita pelajari. Kalau berhenti, huruf terakhirnya disukunkan. Nah, itu cara yang pertama. Ternyata ada 2 cara lainnya. Ini patut untuk kita pelajari supaya kita tidak kaget. Ya, karena ada orang yang membaca Al-Quran ketika berhenti, ya, dia ingin menunjukkan harakat akhirnya.
maka dia dapat berhenti dengan kedua cara lainnya. Di sini kan ada sukun, ismam dan raum. Yang kedua apa? Caranya dengan ismam. Yang ketiga caranya dengan raum. Ya, bisa dengan ismam atau dengan raum. Ya, tergantung harakatnya nanti. Tergantung apa? Huruf terakhir tadi harakatnya apa? Ini kan kita bicara huruf terakhirnya selain huruf illah ya. Ya, selain alif, waw, ya dan alif maqsurah. Ini mungkin terakhirnya namanya alhamdulillahi rabbil alamin. Huruf terakhirnya apa? Nun. Kan asalnya alamina. Kita berhentinya dengan cara yang pertama. Ar-Rahmanir Rahim. Huruf terakhirnya apa? Mim. Itu bisa dengan cara yang ketiga juga, selain dengan sukun, dengan raum. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Jadi tidak benar kita sukunkan. Tapi apa? Ada suara yang lirih atau kita tetap membuka. Ya, namun apa? Mengharakatkannya kan kasrah ya. Ar-Rahmanir Rahimi. Kalau mi sempurna, enggak mungkin ya. Jadi kaidahnya begini. Kalau untuk huruf akhir yang berharakat, maka kita tidak boleh berhenti dengan harakat yang sempurna. Ya kayak tadi kan alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Na gitu enggak? Alamin. Kalau berhenti apa di? Enggak dengan apa harakat yang sempurna. Na gitu enggak. Ar-Rahmanir Rahimi. Ya, mi ini harakat dengan harakat sempurna tidak. Tetapi apa? Dengan sukun. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Atau dengan raum Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Nanti kita kupas ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya. Bisa. Jadi pilih salah satunya saja ya. Ya. Mana yang bisa, yang boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan sukun. Akhirannya apa? Nasta'inu. Akhirannya nun dhammah ya. Betul? Coba dilihat. Wa iyyaka nasta'inu kan? Dhammah ya. Nunnya berharakat dhammah. Kalau akhirannya berharakat dhammah seperti ini, kita dapat berhenti dengan ketiga cara ini. Dengan sukun tadi sudah kita contohkan. Bisa juga dengan ismam. Wa iyyaka nasta'in. Ya, dengan isyarat mencucu. Ismam. Ya. Ya, ismam khusus yang dhammah saja. Wa iyyaka nasta'in. Ya, ada isyaratnya. Jadi untuk sukun dan ismam, waqaf dengan cara mensukunkan ya huruf akhirannya yang berharakat dhammah, bisa juga dengan ismam. Ya. Ini untuk yang pertama dan kedua ini pada kata nasta'in karena dia matnya adat lisukun, masing-masing bisa dilakukan dengan tiga cara. Ya, karena mad adat sukun dapat dipanjangkan 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Berarti kan masing-masing bisa dilakukan dengan 3 cara. Ya. Adapun cara yang ketiga, ar-raum, waqaf dengan cara apa? Raum ini hanya dengan satu cara, yaitu dengan memanjangkannya 2 harakat saja. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Masih terdengar? Nunya masih terdengar? Ya.
Coba pasang baik-baik. Dipasang baik-baik. Kalau ini telinganya saja. Ya, telinganya saja. Kalau ismam pasang baik-baik apa? Matanya. Ya. Untuk raum ya coba pasang baik-baik telinga kita, ya pendengaran kita, ya. Masih terdengar apa? Dhammahnya nu, ya. Wa iyyaka nasta'in. Walaupun tidak sesempurna kalau umpamanya kita baca wa iyyaka nasta'inu. Kalau nu kan jelas gitu ya. Ini apa? Nah, nu. Ya. Ini namanya apa? Raum. Menarik tidak, Pak? Menarik tak untuk kita kupas? Menarik ya. Ya, supaya tidak kaget kalau ada yang membaca demikian. Tahu ilmunya. Ya, di sini pentingnya kita membahas ini supaya kita tahu apa? Ilmunya. Tidak mudah atau gampang apa? Kagetan, ya, panikan. Lalu kemudian menyalahkan. Ya, karena barangkali sesuatu yang kita tidak tahu ya kita belum belajar gitu. Tapi kalau kita sudah belajar, kita akan dapat atau kita bisa banyak memaklumi. Ya. Ini perlu disampaikan. Karena bagian dari edukasi, ya, dan ya amanah, ya. Amanah kami untuk menyampaikan akan hal ini. Ya, kalau wakaf dengan sukun itu memang hukum asalnya. Al aslu fil wuquf fil waqfi fil arabi, ya, la yabtadi'una bisakinin wa la yaqifuna ala mutaharrikin harakatan kamilah. Jadi kalau wakaf dengan cara yang pertama dengan sukun itu memang hukum asalnya demikian. Orang Arab kalau berhenti disukunkan akhirnya. Sampai muncul istilah atau kaidahnya apa? Sakin taslam. Sebenarnya itu mungkin iktibas ya. Kaidah itu muncul dari apa? Seperti isi suratnya Nabi SAW kepada para raja itu apa? Aslim taslam gitu kan. Ya, itu di Kubah gitu ya. Sukunkan. Niscaya kau akan selamat. Maksudnya apa? Selamat dari apa? Kesalahan i'rabnya. Jadi kalau huruf terakhir kalau kita membaca atau berbicara itu dalam bahasa Arab, orang Arab itu biasa apa? Mensukunkan akhirnya. Karena itu memang hukum asalnya. Kalau berhenti huruf terakhirnya apa? Disukunkan. Kaifa haluka. Itu kalau kita baru belajar bahasa Arab kan atau belajar i'rab memang harokat K-nya itu harus dibaca. Gitu kan? Tapi lama-kelamaan kalau kita belajar ta'bir ya, kita belajar mengungkapkan, maka K ini enggak perlu difathahkan atau kita bingung kalau ketemu yang perempuan jadi apa? Kaifaha luki gitu kan. Nah, cukup dengan satu ungkapan saja, kaifahaluk. Sukunkan kafnya. Kaifahaluk gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal asalnya apa? Wabarakatuhu. Tapi kenapa wabarakatuh? Kenapa wabarakatuh? Karena berhenti. Ya. Kalau dibaca wabarakatuhu seakan-akan masih akan nyambung wabarakatuhu wa dan seterusnya gitu. Karena berhenti, yang asalnya wabarakatuhu dibaca wabarakatuh. Disukunkan haknya. Begitulah, ini sudah menjadi hukum asal. Ya. Hukum asalnya tidak memulai dengan huruf sukun dan tidak berhenti dengan harakat yang sempurna. Gitu. Jadi kalau memulai tidak memulai dengan huruf sukun. Ya. Setiap kata
itu dalam pengucapannya dimulai dengan harakat, dengan huruf yang berharakat. Kalaupun ada huruf yang awalannya sukun, itu biasanya ditambahi dengan apa? Ada huruf yang dijadikan pemulanya apa? Hamzah. Hamzah wasal, ya. Dengan hamzah apa? Wasal. Ya. Namanya alhamdu. Itu kan asalnya ada lam sukunnya. Awalannya itu lam sukun. Kan kita nggak mungkin mengucapinya gini, alhamdu, alhamdulillah kan, alhamdulillah. Tapi di situ sebagai jalan keluarnya ada apa? Hamzah wasal. Hamzah, kehadiran hamzah wasal itu untuk dapat kita memulai dengan awalnya huruf sukun. Alhamdu. Alhamdu. Ya. Ihdina itu juga awalannya apa? Hamzah wasal. Ya. Nah, itu seperti kata ihdina itu kan awalannya apa? Apa? Huruf sukun. Nah, kita akan kesulitan mengucapkannya, ya, kalau tidak ada hamzah wasal ini. Maka di situ ada hamzah wasal. Ihdina. Baik, itu pembahasan di dalam hamzah wasal, ya, telah berlalu insyaallah, ya. Nah, ini kita bicara berhenti. Jadi kalau kaidahnya asal hukum asalnya dalam kaidah waqaf itu, ya, kita tidak berhenti dengan harakat. Ya, tidak berhenti dengan harakat yang sempurna. Ya. Maka ini adalah hukum asalnya, berhenti dengan sukun. Ya, jadi disukunkan. Huruf terakhirnya apa? Disukunkan. Ya. Wal aslu fil waqfi sukunu walahum fil raf'i wad dhammi shmimannahu warum. Kata Imam Al-Jazari dalam Thayyibahnya. Nah, kalau cara yang kedua, langsung saja ya. Kita skip. Cara yang kedua dengan ismam. Tadi kita dapati contoh ismam berhenti dengan cara ismam di wa iyyaka nasta'in gitu ya. Ya. Itu khusus untuk yang huruf terakhirnya berharakat dhammah. Ya. Jadi kalau huruf terakhirnya berharakat dhammah, maka kita dapat mempraktekkan 3 cara wakaf ini. Baik itu dengan sukun atau dengan ismam, dengan juga bisa juga dengan raum. Gitu ya. Ismam itu bagaimana? Masih ingat pembahasan tentang ismam? Hanya isyarat tanpa suara. Makanya kalau saya contohkan ismam, pasang matanya. Karena ya kita akan dapat mengetahuinya dengan apa? Melihat. Kalau nggak dilihat kita nggak tahu sebenarnya. Harus lihat apa? Bibir pembacanya. Jadi dhammu syafatain. Ya, ismam itu kita menggabungkan atau mengatupkan kedua bibir kita, mencucu gitu ya. Setelah mensukunkan hurufnya tanpa ada jeda. Ya. Jadi sukunkan dulu hurufnya, lalu langsung apa? Mencucu. Ya. Wa iyyaka nasta'in. Ya, gitu. Yarahul mubsir dunal a'ma. Itu dapat diketahui atau dilihat oleh orang yang melihat, adapun orang yang tidak melihat tidak bisa. Wala yadhharu lahu atharun fi nutq. Tidak ada pengaruhnya dalam pengucapan. Ya, dalam pengucapan tidak ada, beda dengan raum. Ya, ismam itu apa? Tidak ada suaranya, hanya isyarat mawon ya, aja isyarat mencucu saja. Baik. Kita skip. Langsung ke yang ketiga. Apa itu raum? Apa itu raum? Kita bahas setelah kumandang adzan ya. Ya, silakan. Adzan dulu ya. Ngapunten.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. Satu lagi kita bahas cara yang ketiga, yaitu waqaf dengan raum. Raum itu secara bahasa talab. Ya, artinya kita mencari atau menuntut. Ya. Makanya sering ya kata rama yarumu itu dipakai, ya. Ya man yarumu tilawatal Qur'ani wa yarudu sya'wa a'immatil itqani, ya. Dalam Imam As-Sakhawi, ya. Ya man yarumu tilawatal Qur'ani wa yarudu sya'wa a'immatil itqani, ya. Siapa yang ingin, ya. Ya. Siapa yang menginginkan, siapa yang mencari bacaan Al-Quran, dan siapa yang ingin mengikuti para imam al-qiraah, gitu ya. Dalam Nuniyah Sakhawiyah beliau mengatakan, ya man yarumu tilawat rama yarumu, ya. Imam Al-Jazari juga mengatakan nanti di sini apa, wa hadril waqfa bi kullil harakah illa idza rumta fa ba'dul harakah. Jadi jika kau menginginkan mencari, atau makanya sesuatu yang diharapkan, ya, seorang bisa mencapai kepada sesuatu yang diinginkan, itu disebut dengan apa? Bulughul maram, ya. Mencapai kepada, ada kitab yang namanya Bulughul Maram. Itu artinya mencapai kepada apa yang diinginkan, yang dicari. Itu secara bahasa, ya. Namun secara istilah, tad'ifus sauti bil harakah.
Jadi kita melemahkan atau merendahkan suara dengan harakat. Jadi kita membaca harakatnya itu dengan tidak sempurna. Ya. Kan kalau tadi apa? Wa iyyaka nasta'inu, ya, atau ar-rahmanir rahimi, kan jelas, ya, lantang, sempurna harakatnya. Tapi kalau dibaca dengan raum, bagaimana? Ar-rahmanir rahimi, ya, lirih, gitu ya. Tidak sempurna. Wa iyyaka nasta'in, ya, masih ada suara yang terdengar, ya. Wa iyyaka nasta'in, ya. Tapi apa? Itu istilahnya sebagian harakatnya saja, ya. Jadi sebagian besarnya hilang hatta yadhhaba mu'dhamu sautiha, ya. Jadi sebagian besar suaranya hilang. Fayusma'a laha sautan khafiyya, yang terdengar, jadi lalu yang terdengar hanya apa? Suara yang lirih, ya. Jadi harakatnya tidak terdengar lantang, ya, sempurna, tapi apa? Lirih, ya. Makanya sebagian ulama memberikan definisi yang namanya rom itu al-ityan bi thuluthil harakah. Jadi kita mendatangkan sepertiga harakatnya. Jadi kalau diukur sebagian harakatnya di sini, ada yang mendefinisikan itu hanya sepertiganya saja. Jadi dari harakat yang sempurna itu diambil apa? Sepertiga nih mawon, ya, sepertiganya saja. Karena memang yang dapat menangkap suara itu hanya orang yang duduk dekat dengan kita, ya. Adapun yang jauh tidak. Kalau jamaah semua insya Allah bisa menangkap ya tadi ya, suara Ali tadi bisa kan? Karena saya menggunakan mikrofon, semuanya bisa dengar. Ya. Ya. Tapi kalau saya tanpa mikrofon gini, mungkin hanya orang yang terdekat saja. Kalau saya tidak menggunakan mikrofon ini, yang mampu menangkap suara harakatnya, sepertiga suara harakatnya itu siapa? Yang terdekat saja. Adapun yang jauh di sana, ya tidak bisa. Itu istilah apa? Raum. Apa Pak sebutkan? Raum, ya, raum. Bukan room, tapi apa? Raum. Ya. Tadi sudah saya contohkan. Ya. Gimana caranya? Ya, gimana prakteknya? Di Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Dua harakat saja. Maliki yaumiddin. Ayo. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Itu apa? Istilahnya wakaf dengan apa? Rahu. Ya, sekedar untuk kita ketahui, kita pelajari, ya, bahwa wakaf dengan cara demikian itu dibolehkan. Baik, sebagai penutup saya akan mengutip perkataan Imam Ibnul Jazari dalam matan tajwidnya yang dikenal dengan Al-Jazariyah. Sebenarnya ada dari Imam Syatibi dalam Syatibiyahnya dan juga dari Imam Jazari dalam Thayyibahnya. Ya. Tapi saya ingin mengutip yang ini saja. Ya, qala al-Imam al-Jazari fil Jazariyah wa hadiril waqfa bi kullil harakah illa idza rumta, ya, illa idza rumta fa ba'dul harakah. Ini di sini tulisannya fa ba'du harakah. Ya, beda naskah saja. Illa bi fathin aw bi nasbin wa ashim isyaratan bid-dhammi fi raf'in wa dhamm. Ya, ini
potongan bait yang ada di dalam matan Jazari. Ya, coba dibaca. Wa hadhiril waqfa bi kullil harakah. Wa hadhiril. Oh, enggak ini ya, kepotong ya. Kok bisa kepotong? Oh, ininya apa? Settingan ininya ya. Oh enggak, itunya apa? Zoomnya ya, zoomnya dari itu. Baik, tidak perlu diikuti, langsung saya. Jadi tadi kepotong ini. Kayaknya tadi enggak ya, pas Al-Quran enggak ya? Enggak. Oh yang mana ya? Oh, zoom Iya. zoomnya. Oh. Baik. Oh, oh ya. Coba tanpa zoom berarti. Iya, coba dikecilkan zoom out. Nah, Enggak yang sebelumnya tadi. Nah, iya betul. Nah. Coba pakai ini dulu. Ayo baca. Wa hadiril waqfa bi kullil harakah. إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. Ini 2 bait. Ini berapa bait? 2, hanya 2. Ini 2 bait ya. Jadi setiap bait ada penggalannya. Baik, bait yang pertama. Jadi coba ya, ini juhud para ulama ya. Bagaimana para ulama itu menyimpulkan pembahasan yang tadi panjang lebar tadi dalam 2 bait. Apa yang kita bahas tadi barusan? Dari A sampai Z tadi ya, itu disimpulkan dalam 2 bait ini. Ya, di apa? Jam'ul kalim ya. Jadi kalimat yang tadi yang kita bahas secara terperinci tadi itu Imam Al-Jazari mengumpulkannya dalam 2 bait. Ya. Wa hadril waqfa bi kullil harakah. Hati-hati berhenti dengan harakat yang sempurna. Ya, dengan seluruh harakat itu maksudnya apa? Dengan harakat yang sempurna. Tadi kita bahas itu kan? Illa kecuali idza rumta. Apabila kau ingin menunjukkan harakatnya atau berhenti dengan cara raum tadi. Dan raum ini bisa dilakukan kalau harakat terakhirnya apa? Kasrah atau dhammah. Jadi kalau harokat huruf terakhirnya itu apa? Kasrah atau dhammah. Nah, raum itu apa? Fa ba'dul harakah. Artinya kita berhenti dengan sebagian harakatnya. Baik. Bait yang kedua, illa bi fathin. Namun raum itu tidak dapat kita lakukan. Ya, berhenti dengan cara raum itu tidak dapat kita lakukan ya. Itu kalau harakat terakhirnya fathah au binasbin atau dalam keadaan apa? Mansub ya. Bukan marfu' atau majrur. Ya. Itu raum. Wa ashim dan ismamkanlah ya. Berilah isyarat dengan mencucu bibirnya. Isyaratam biddham. Jadi ismam itu artinya isyarat apa? Dhammah. Isyarat seperti kita mengucapkan huruf dhammah. Isyarat yang kita gunakan dalam pengucapan huruf dhammah. Isyaratan bidhamm artinya isyarat pencucu gitu ya. Fi raf'i wa dhamm, dan ismam ini
dapat dilakukan pada keadaan marfu atau huruf terakhirnya berharakat dhamma. Ini kalau waqaf dengan sukun sudah terwakili. Ya. Jadi beliau menjelaskan bahwa selain dari hukum asalnya, waqaf itu selain dengan sukun bisa juga dilakukan dengan raum dan isma. Ya, menyesuaikan dengan apa? Harakatnya. Kalau ismam itu dapat dilakukan pada kata yang huruf akhirannya apa? Ismam dhammah saja. Kalau raum kasrah dan dhammah. Seperti tadi di surah Fatihah sudah kita contohkan demikian. Baik. Demikian alhamdulillah ya. Selesai untuk pembahasan waqaf dengan ketiga caranya ini. Ya. Barakallahu fiikum. Cukup, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mohon izin bertanya Ustaz. Oke. Yang wakafnya terdengar seperti huruf nun itu gimana Ustaz? Ihdinas siratal mustaqim, tapi terdengarnya seperti nun Ustaz. Mustaqim tapi terdengarnya itu seperti nun Ustaz. Seperti pernah yang Ana ceritakan waktu ada yang imami di Al-Ghafar Ustaz. Enggak, itu bukan nun ya. Karena hanya kesan saja. Sebenarnya ya, kalau itu memang harus dilihat. Pertama harus dilihat apa yang diucapkan. Ya. Qari itu membaca, kalau hanya kesan itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Ya. Jadi kita memastikannya bukan dari pendengaran. Ya, apalagi mungkin pendengaran kita yang rodok-rodok kurang nggih, ngapunten. Ya. Ya. Maka harus dipastikan dulu ya, ditatsabbut ya. Sebenarnya begini, antara nun dan mim itu ada kemiripan. Apa kemiripannya? Ghunnah. Sama-sama huruf ghunnah. Ya, sama-sama apa? Huruf ghunnah. Barangkali dari suara dengung atau ghunnahnya itulah kemudian kesan kita itu, kita menangkap kesan kita. Ya, yang terucap napa? Nun. Padahal sebenarnya napa? Mim. Hanya kesan kita saja. Kesan suara yang kita tangkap itu napa? Nun. Kalau mungkin, apalagi kalau mungkin imamnya wis arek bocah, mungkin kita sendiri wah, pasti salah itu. Ya. Pasti yang terkesan apa? Salah gitu. Ya. Padahal kalau mungkin setelah kita perhatikan ternyata memang mim menutup mulut gitu. Cuman kesan yang kita tangkap, kesan suaranya apa? Nun. Padahal sebenarnya yang dibaca mim. Ya, gitu. Jadi akhiran seperti tadi apa? Mustaqim gitu ya. Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Mustaqim sama alaihim. Mustaqimah. Sebentar, mohon maaf. Mustaqimah akhirannya. Kalau terkait dengan pembahasan kita, itu hanya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dengan sukun. Karena akhirannya apa? Fathah. As-siratal mustaqimah. Maka caranya adalah dengan sukun. Ya. Adapun yang ditanyakan tadi terkait kesannya itu huruf lain selain mim, nun. Ya. Maka kesan itu tidak boleh dijadikan dasar hukum untuk menghukumi. Apalagi kalau umpamanya memang kita tidak jeli. Ya. Ya. Maka harus dilihat dengan seksama. Kan mungkin ada videonya gitu ya. Ya, dan saya sudah dikirim videonya, ternyata apa? Mim. Ya. Tidak boleh menghukumi, apalagi mengaitkan dengan sholat kita. Wah, enggak sah
ini terlalu tergesa-gesa, terburu-buru. Ya. Lalu kemudian kita wah jadi ini was-was yang didatangkan oleh syaitan. Jadi kita harus hati-hati ya dari talbis iblis atau jebakan itu. Kita lagi tidak fokus kepada apa yang dibaca, maknanya yang dibaca, tapi apa fokus ke mim tadi. Termasuk di alaihim tadi juga alaihim. Yang terkesan apa? Alaihin. Coba lihat ya, nanti ada videonya, lihat alaihin apa alaihim. Ya. Kalau kita lihat videonya alaihim, maka yang harus kita tinggalkan apa? Keraguan-keraguan itu. Itu pasti datang dari syaitan. Ya. Iya kan? Nabi SAW mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kalau mungkin kita ragu, ya, kita kan bisa klarifikasi. Kita bisa tathabbut, tabayyun. Ya, dengan cara apa? Bisa kita lihat, oh ternyata di videonya bibirnya nempel alaihim. Adapun yang terkesan dalam pendengaran kita itu yang kita kita nggak akan ditanya kesan pendengaran kita, tapi kita akan ditanya kita tathabbut nggak? Kita klarifikasi nggak? Ya. Kalau sudah kita klarifikasi ternyata tidak, itu hanya kesan suara saja dan itu yang membuat kita ragu, keraguan itu yang harus ditinggalkan, wajib kita tinggalkan. Ya, dan menuju atau mengarah kepada apa yang kita yakini. Itu ya. Jangan terjebak kepada keraguan itu ya. Kita ya mengedepankan ya pemakluman. Ya, makluman. Itu terkait dengan tadi ya, itu kesan suara ya, bukan kalau tadi secara hukum bacaan untuk alaihim karena memang asalnya sukun, maka juga yang bisa dipakai atau bisa diterapkan cara wakaf yang pertama dengan sukun saja. Ya. Jadi terkait dengan pembahasan ini, kalau huruf terakhirnya berharokat, ya huruf terakhirnya berharokat. Kalau memang huruf terakhirnya asalnya memang sukun, maka hanya dengan cara yang pertama saja, ya tidak bisa dengan cara yang kedua atau yang ketiga, ismam atau raum tidak, karena memang asalnya huruf terakhirnya bukan berharokat, mohon maaf, dalam keadaan sukun. Ini saya keceplosan lagi ya, masih ingat? Kalau sukun itu bukan berharakat, karena sukun itu lawannya harakat. Jadi kalau memang huruf terakhirnya dalam keadaan sukun, tidak berharakat, maka ya caranya dengan sukun saja, ya tidak bisa dengan ismam atau raw. Demikian ya. Allah. Ada lagi? Enggak. Tidak ada. Baik. Jelas ya insyaallah ya. Ya, termasuk tadi yang ditanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.